Pemuda yang mengenakan seragam perawat khusus, dicemooh tanpa belas kasihan oleh perawat wanita. Namun, pada saat itu juga, seorang pasien yang membutuhkan pertolongan darurat, didorong masuk. Sang pemuda yang menjadi dokter segera berlari ke sana untuk memeriksanya. Bahkan pimpinan rumah sakit pun datang untuk menyelamatkan. Pemuda itu segera bertanya kepada perawat siapa pasien tersebut. Perawat menjelaskan bahwa dia adalah seorang pahlawan besar, yang telah membunuh banyak musuh di medan perang saat muda. Bahkan telah terkena tembakan beberapa kali. Namun setelah tua, dia menderita banyak penyakit. Itulah mengapa pimpinan rumah sakit sangat memperhatikannya. Ketika kata-katanya baru saja selesai, pemimpin keluar dari ruang operasi, memberitahu keluarga bahwa pasien sudah lanjut usia, dan juga menderita penyakit serius. Mungkin bahkan dokter terbaik sekalipun tidak bisa menyelamatkannya. Setelah itu, meminta keluarga untuk bersiap secara mental. Namun keluarga tidak percaya setelah mendengarnya. Meminta mereka untuk menyelamatkan ayah mereka. Namun pada saat itu, kepala departemen yang suka menunjukkan kekuasaan juga ikut bicara. Profesor Su adalah dokter terbaik di rumah sakit ini. Jika bahkan dia pun tidak bisa menyembuhkannya, maka pasti tidak ada jalan keluar. Keluarga merasa putus asa setelah mendengarnya. Langsung saja mereka berlutut di luar ruang operasi, memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan ayah mereka. Seorang pemuda di sampingnya tidak tega untuk diam dan melihat saja. Dia juga tahu bahwa orang di dalam adalah pahlawan tua. Maka dia segera berdiri dan maju, mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkannya. Semua orang terdiam setelah mendengarnya. Kepala departemen yang suka menunjukkan kekuasaan malah melarangnya berbicara sembarangan. Mengatakan bahwa dia hanyalah seorang dokter magang, dan identitas lawan tidak bisa dibiarkan dia berbuat kacau. Jika tidak sengaja membunuh orang, maka seluruh rumah sakit akan hancur. Namun pemuda itu berkata, menurut pengamatannya baru saja, pasien kekurangan darah dan energi. Bukan hanya karena usianya yang sudah tua. Kepala departemen segera menyuruhnya diam setelah mendengarnya, meminta dia untuk segera pergi. Profesor Su di samping juga mulai mengolok-olok pemuda yang tidak tahu diri, bahkan tidak tahu gejala penyakit pasien. Berani berbicara besar untuk menyelamatkan orang. Namun pemuda tidak ingin melihat pasien mati begitu saja. Bertanya apakah dia benar-benar bisa menyelamatkan ayahnya. Orang yang ingin saya selamatkan. Bahkan Raja Yama pun tidak bisa membawa. Berbicara dengan percaya diri. Ini adalah nyawa seseorang. Sebelum kamu bual-bual, kamu harus memikirkannya dengan baik. Mau atau tidak mau menanggung konsekuensi ini. Mengapa saya harus mengundang orang seperti kamu ke rumah sakit? Apakah kamu tahu siapakah yang berdiri di depanmu? Berani bicara besar di depannya. Setelah pemuda melepaskan tangan kepala departemen, dia kemudian pergi ke depan keluarga dan bertanya apakah mereka ingin menyelamatkan. Keluarga dengan tegas menjawab bahwa tentu saja mereka ingin menyelamatkan. Tidak peduli siapa dia, asalkan bersedia mencoba, semuanya bisa dilakukan. Membujuk keluarga untuk tidak percaya padanya. Bahkan mengatakan bahwa dia bukan orang dengan latar belakang medis. Tidak mungkin menyelamatkan ayahnya sama sekali. Namun keluarga bersedia mencoba. Dia tidak ingin ayahnya menunggu mati di sana. Kemudian mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, tidak perlu dipertanggungjawabkan oleh pemuda dan rumah sakit. Baiklah, hari ini, tulang tua ini, ingin melihat sesuatu yang menarik. Bagaimana kamu bisa? Setelah berbicara, mereka semua pergi ke ruang operasi bersama. Namun pada saat itu, Profesor Su masih mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menyelamatkan. Namun pemuda memerintahkan agar dia segera diam. Mengatakan bahwa dia punya cara. Kemudian meminta perawat untuk membuka pakaian pasien. Berpura-pura, bahkan saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu, seorang anak muda yang tidak berpengalaman, berani mencoba mengambil alih di sini, menyelamatkan orang. Apakah ini lelucon? Baiklah, saya akan memberitahu kepala rumah sakit tentang kejadian ini. Profesor Su, cepat lihat. Jari Qisuan. Apa itu jari Qisuan? Jari Qisuan. Ini adalah keterampilan medis luar biasa dari pintu kedokteran kuno. Konon, orang yang melatihnya dengan baik, bahkan bisa menyelamatkan orang yang sudah mati. Ternyata di dunia ini, benar-benar ada jari Qisuan. Dengan beberapa gerakan sederhana, jantung pasien mulai berdetak lagi. Dan dalam sekejap, dia langsung sadar. Semua orang di ruangan itu terkejut. Tidak pernah terbayangkan bahwa pemuda ini begitu hebat. Awalnya dia sedang berlatih di gunung. Tiba-tiba menerima instruksi dari gurunya. Turun gunung untuk menemui putri keluarga Qiao dan memenuhi janji pernikahan. Namun sebelum itu, dia perlu bekerja di rumah sakit terlebih dahulu. Barulah terjadi adegan tadi. Melihat pemuda ingin pergi, Profesor Su segera mendekat dan meminta maaf padanya. Mengatakan banyak kesalahan yang baru saja terjadi. Mohon jangan marah.
Pemuda itu juga tidak mempermasalahkannya. Kemudian langsung keluar dari ruang operasi. Namun begitu sampai di lorong, dia dihentikan oleh kepala departemen yang tidak tahu apa-apa. Dia mengira pemuda itu telah menyebabkan kematian pasien. Ingin langsung memecatnya. Untungnya, saat itu Profesor Su menghentikannya. Dan mengatakan bahwa pasien telah diselamatkan olehnya. Kepala departemen terlihat tidak percaya. Saat itu keluarga pasien juga datang dan berterima kasih pada pemuda itu. Mengatakan jika di masa depan mengalami kesulitan, bisa meminta bantuannya. Namun pemuda itu malah berkata tidak perlu. Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas untuk menuliskan resep obat, agar dia membeli bahan obat sesuai dengan resep tersebut. Membelinya untuk merawat ayahnya. Baiklah, saya akan segera bersiap. Su-han, apa sikapmu tadi? Apakah kamu tahu siapa Tuan Dong? Apakah kamu tahu siapakah Tuan Dong? Di mataku, hanya pasien. Meskipun kamu beruntung menyelamatkan Tuan Dong, lalu apa? Jangan kira sebagai seorang dokter magang masih bisa membuat keajaiban. Siapa Su-han? Pada saat itu, seorang wanita mendekat. Pemuda itu langsung mengenalinya. Dia adalah tunangan yang dicarinya. Membuat pemuda merasa tidak senang. Tidak mengherankan. Wanita itu langsung mencemooh pemuda begitu melihatnya. Tidak hanya mencemoohnya berasal dari pegunungan, tapi juga mengatakan bahwa dia tidak berbakat. Langsung mengajukan permintaan untuk membatalkan pertunangan. Dia tidak ingin terikat oleh pertunangan. Lebih baik membatalkannya saja. Namun wanita itu sangat marah setelah mendengarnya. Aku, Qiao Yusan, dalam hal penampilan, salah satu yang terbaik di kota Tianhai. Banyak pengagum. Grup Qiao bernilai puluhan miliar. Kamu hanya seorang mahasiswa magang di rumah sakit kecil. Ada alasan apa untuk bercerai dengan saya? Jangan terlalu berpikir. Kamu sangat cantik, tapi buah yang dipaksakan tidak akan manis. Uang bagi saya cukup untuk digunakan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa tanya kakekmu. Kamu berani? Apa hakmu untuk meremehkanku? Aku yang tidak tertarik padamu. Tentang perceraian, juga tidak ada giliranmu untuk mengajukan. Siapa yang bilang ingin bercerai? Kakek. Yusan, apakah kamu sudah besar? Kamu bisa tidak mendengarkan kata-kata kakek. Jika kamu masih mengakui aku sebagai kakekmu, kamu seharusnya tidak menghina Su-han. Kakek, dia yang pertama kali menyebutkan perceraian. Dia hanya seorang pemuda miskin, bahkan tidak lulus kuliah. Dengan alasan apa dia meremehkanku? Maafkan saya, kakek Qiao. Memang, aku yang pertama kali menyebutkan perceraian. Karena, aku dan Yusan tidak memiliki dasar emosional. Jadi pernikahan ini, emosi bisa tumbuh perlahan-lahan. Su-han, saya percaya pada karakter Anda. Kamu dan Sanshan sangat cocok. Kakek, tapi, bagaimana? Apakah kamu masih punya keluhan lain? Ingin bercerai? Bisa. Jadi tunggu sampai kakekku meninggal. Nona, mobil mewah berhenti di depan pintu. Apakah itu untuk menjemputmu? Tidak ada. Saya tidak memesan mobil. Mungkin untuk menjemput saya. Dia seorang dokter magang. Siapa yang akan datang menjemputnya? Tuan Dong, obat sudah diminum. Saya juga membantu mempercepat efek obat. Tubuhmu sudah tidak ada masalah lagi. Namun, saya melihat kamu memiliki masalah yang perlu dipecahkan. Ini tidak baik untuk pemulihan tubuhmu. Bagaimana kamu tahu saya memiliki masalah? Tubuhmu, meskipun memiliki banyak luka lama, tapi dasarmu bagus. Semuanya tidak mempengaruhi. Satu-satunya yang mempengaruhimu. Dr. Su, apa yang kamu katakan tidak salah. Memang saya memiliki satu masalah yang telah mengganggu lama. Membuat saya sulit makan, sulit tidur di malam hari. Jika saya tidak salah tebak, masalah ini seharusnya terkait dengan Tuan Dong. Jika ada sesuatu nanti, bagaimana kamu tahu? Jika kamu bisa melihat penyakit tersembunyi Lin Xiao, maka pasti kamu bisa menyembuhkannya, kan? Ayah, selama beberapa tahun ini, saya sudah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal untuk penyakit saya ini. Sudah tidak ada harapan lagi. Jadi, jangan menyusahkan Tuan Su. Penyakit disfungsi ereksi bisa disembuhkan. Benar-benar bisa disembuhkan.
Tolong obati penyakit saya, agar saya bisa melanjutkan keturunan. Saya bersedia membayar dengan apapun. Tuan Dong, kamu tidak perlu terlalu sopan. Jika saya bilang bisa menyembuhkan, tentu akan saya obati untukmu. Namun, saat ini saya tidak memiliki. Tidak ada obat yang sesuai. Saya punya, mengumpulkan bahan obat. Kamu mungkin perlu menunggu beberapa hari. Sudah bertahun-tahun berlalu. Tidak apa-apa menunggu beberapa hari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Menerima 500 juta. Tidak akan menggunakan semua uang itu. Terima kasih besar kepada Tuan atas bantuan besar kepada keluarga Dong saya. Saya tidak bisa membalas budi. Keluarga Dong saya ada di kota Tianhai. Juga sedikit reputasi. Jika ada sesuatu nanti, meskipun membuka mulut, kalian berdua tidak perlu begitu sopan. Menyembuhkan orang sakit, memang tugas dasar seorang dokter. Apalagi, aku pamit dulu. Bagaimana aku bisa pura-pura tidak tahu? Aku akan pergi lebih dulu. Setelah obatnya siap, saya akan datang lagi. Terima kasih banyak. Suhan, baru pulang begitu malam. Kemana saja kamu pergi? Kamu, menungguku. Kamu bilang apa? Saya sedang membaca buku. Apa yang salah denganmu? Leherku, penyakit lehermu agak parah ya. Maukah aku memberimu pijatan? Teknik pijatku sangat profesional. Bisa meredakan rasa sakitmu. Bagaimana rasanya? Apakah sudah terasa lebih baik? Mulai dari bahu naik ke atas. Sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Kamu cukup pandai ya. Kamu itu penyakit profesional. Pekerjaan terlalu melelahkan. Kamu harus memperhatikan postur dudukmu. Jangan terlalu sering menunduk. Baiklah, sudah tahu. Terlalu banyak bicara. Oh ya, aku dengar kamu hari ini di rumah sakit. Menyelamatkan Tuan Dong, benarkah? Benar. Ya, tadi aku pergi ke rumahnya. Untuk memberinya perawatan. Itu sebabnya aku pulang terlambat. Siapa yang bertanya padamu tentang ini? Karena kemampuan medismu bagus. Jangan lagi di meja pendaftaran rumah sakit. Besok aku akan minta rumah sakit mengatur. Untuk memindahkanmu menjadi dokter spesialis. Apakah Presiden Kiao ingin memajukan diriku sendiri? Kamu sebagai tunangan Kiao Yusan. Jika ini tersebar, bekerja sebagai perawat pria di rumah sakit, akan sangat memalukan. Bagiku tidak masalah. Apakah Anda peduli dengan harga diri Anda? Atau, memikirkan aku? Terpulang padamu. Kamu lapar? Tidak terlihat. Ibumu tidak ada di rumah hari ini. Bisa tolong masak mie untukku? Seumur hidup belum pernah memasak. Aku juga tidak bisa memasak. Mie jenis apa yang kamu makan? Ayo pergi. Aku akan membawamu makan di restoran terbaik di Tianhai. Makanan terbaik. Itulah lezatnya yang kamu bicarakan. Tentu saja, makanan di dunia ini sangat enak. Ayo, kalau tidak percaya, coba saja. Bagaimana menurutmu? Bir cocok dengan bebeki. Semua masalah terlupakan. Lihatlah orang-orang ini. Meskipun mereka tidak sebanyak kamu, tempat tinggal mereka tidak sebagus kamu, tapi mereka satu persatu. Wajah mereka tersenyum. Sangat bahagia. Jadi begitulah. Satu hidangan bebeki. Satu botol bir. Tidak ada masalah sama sekali. Kalau begitu biarkan aku merasakannya juga. Kehidupan orang biasa. Ayo, selamat minum. Coba ini. Bos, apa kabarmu? Bisakah diperpanjang beberapa hari lagi? Tempat ini harus segera ditutup. Makan apa saja. Semua pergi. Tidak apa-apa, tempat kecil ini selalu begitu. Saya bilang tempat ini harus segera ditutup. Apakah telingamu tuli? Kami belum selesai makan. Apakah matamu buta? Makanan kalian berdua. Malam ini toko tutup lebih awal. Makanan untuk 2 orang. Ini traktiranku. Lebih baik kalian segera pergi. Pergi ke sana. Apakah kamu punya hak bicara di sini? Tak terduga. Di warung kecil ini,
Ada wanita cantik seperti ini di sini. Teman-teman, lihatlah. Kalau kamu tidak ingin pergi, boleh juga. Ayo, ikut aku minum beberapa gelas. Dari mana datangnya orang tak tahu diri ini? Orang tak tahu diri. Karena kamu berkata begitu. Hari ini saya akan menunjukkan padamu. Kalau kamu masih tidak sopan seperti ini, jangan salahkan saya kalau saya tidak ramah padamu. Lihatlah betapa lemahnya kamu. Berani menantang saya, si empat. Kamu tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa kamu. Cepat pergi dari sini. Kamu sudah bosan hidup, kan? Teman-teman, anak ini merasa hidupnya terlalu panjang. Beri dia sedikit rasa hormat. Biar dia tahu, apa hasilnya kalau mulut keras. Su-han, tenang saja. Saya di sini. Benar-benar mulut keras seperti bebek mati. Hari ini saya ingin melihat tubuhmu dengan mulutmu. Mana yang lebih sulit? Ternyata kamu mengerti sedikit ilmu bela diri. Makanya kamu begitu sombong. Kamu tahu siapa saya? Aku adalah kakak keempat. Aku sudah berada di sini. Sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Ini semua adalah wilayahku. Orang yang berani berbuat kasar di wilayahku. Belum ada yang bisa keluar hidup-hidup. Nah, hari ini, biar aku tunjukkan padamu. Apa yang ingin kamu lakukan. Jangan berpikir kamu bisa berkelahi. Berbuat sesuka hati. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu menusuk telinga? Bertindak sesuka hati. Bukankah kalian semua seperti itu? Kamu tahu siapa bosku? Akan membuatmu terkejut. Kamu hanyalah seorang tokoh kecil. Meskipun kamu mengerti sedikit ilmu bela diri, apa artinya? Dapat dikatakan merajalela di seluruh kota Tianhai. Dia bisa membuat seseorang menghilang. Itu adalah hal yang mudah baginya. Oh, siapa bosmu? Akan membuatmu terkejut. Dengarkan baik-baik. Bosku adalah Yang Sicheng. Namanya dikenal di seluruh kota Tianhai. Semua orang tahu. Kamu pasti pernah mendengarnya. Aku memang mengenalnya. Kamu sudah bertemu. Kamu pikir kamu siapa? Bos kami juga bisa ditemui jika kamu ingin. Jangan berbohong tanpa persiapan. Yang sopan. Sekarang berlututlah. Berlutut dan memberi saya 3 salam hormat. Biarkan gadis kecil itu temani saya dengan baik-baik. Saya bisa, tidak akan menghitung denganmu. Kalau begitu, bagaimana jika saya tidak sopan? Jangan salahkan saya. Bawahan saya tidak akan mengampuni. Pukulan ini, kamu mencarinya sendiri. Kamu berani. Kalau berani, tunggu saja. Ayo pergi, bro. Su-han. Orang-orang itu mungkin tidak akan berhenti begitu saja. Ayo kita pergi cepat. Ya, lebih baik kalian pergi sekarang juga. Seperti preman seperti ini, kita tidak bisa menghindari atau melawan mereka. Bos, maaf telah merepotkan Anda. Biaya makanan ini akan saya bayar terlebih dahulu. Tidak. Lebih baik kalian pergi sekarang juga. Mereka yang memukuli orang saya masih ingin pergi. Siapa yang berani sebesar ini? Bahkan rakyatku berani melawan. Kak Yang. Bos besar, dia adalah orang kecil ini, mengandalkan sedikit keterampilan. Dia benar-benar memukul saya. Dia bahkan berbohong mengatakan mengenal Anda. Bos besar, jangan biarkan dia lolos. Barang kacau. Waktu kematianmu sudah tiba hari ini. Aku bicara tentangmu. Kamu bahkan tidak tahu diri. Berani mengganggu Tuan Su. Satu persatu. Selalu membuat masalah bagiku. Bawahan saya tidak tahu diri. Sudah menyakiti perasaan Anda. Mohon maafkan saya. Bawahanmu cukup lihai. Mencemooh tunangan saya di depan umum. Datanglah. Bos. Tarik dia pergi dan patahkan kakinya. Bos. Nona Kiao. Saya tidak mengawasi dengan baik. Sudah membuat Anda terkejut. Kartu keanggotaan platinum ini. Anda harus menerimanya. Anggaplah ini sebagai permintaan maaf saya kepada Anda. Hari ini sudah cukup kacau. Kita sudah lelah. Pulanglah. Bagaimana jika saya mengantarkan Anda berdua? Tidak perlu. Kita akan pulang dengan taksi. Oh ya. Bawahanmu hari ini merusak semuanya seperti ini. Ingat untuk mengganti kerugian. Baiklah, pasti akan diganti. Yang Sicheng itu, mengapa dia begitu berbeda dari kemarin? Su-han,
Mengapa sikapnya begitu hormat padamu? Siapa Suhan ini? Benar-benar sulit ditebak. Reishi yang sudah berumur. Sungguh sebuah harta karun. Obat di sini harum dan kental. Sepertinya datang ke tempat yang tepat. Bos, Reishi 50 tahun. Berikan saya satu. 50 tahun. Ya. Anak muda, Anda tahu barang bagus. Reishi saya ini, 60 tahun. Melihat kamu datang pertama kali, saya akan memberikan harga murah untuk Anda. Baiklah, harga untuk 50 tahun. Bagaimana menurutmu, bos? Kalau ingin menipu orang awam, lupakan saja. Kalau ingin menipu saya, maka tidak perlu lagi. Reishi ini sudah mati. Bahkan belum mencapai 30 tahun. Ambil kembali. Reishi ini, dipetik dari Gunung Kunlun. Kualitasnya sangat baik. Ini adalah barang unggulan toko saya. Anda, jangan pura-pura tidak tahu. Aku akan bertanya padamu. Apakah ada Reishi 50 tahun? Jika tidak ada, aku akan mencari rumah lain. Tunggu sebentar. Tuan, tolong tunggu. Itu, bos. Kalau Anda ingin berbisnis dengan jujur. Apakah Anda menjual? Bagaimana Anda tahu? Ada bahan obat di sini. Saya mencium aromanya. Saya hanya bertanya apakah Anda menjual atau tidak. Mencium aromanya untuk mengenali obatnya. Tuan, di dalamnya terdapat bahan obat. Tunggu sebentar. Tuan, silakan lihat. Ini yang aku inginkan. Usianya tepat 50 tahun. Penyimpanannya juga cukup baik. Hanya saja, di atasnya ada sayatan kecil. Mengeluarkan sedikit esensi. Namun tidak mengganggu. Bos, saya akan mengambilnya sekarang. Berapa harganya? Uangnya dari mana? Tuan, Anda terlalu sopan. Bagaimana dengan Ganoderma ini? Menunggu orang yang ditakdirkan. Anda bisa menemukannya di pasar sebesar ini. Menemukannya, itu adalah takdir. Ganoderma ini saya berikan kepada Tuan. Tidak perlu membayar. Ganoderma selama 50 tahun. Setidaknya 300.000. Bos, apakah sungguh begitu murah hati? Nama saya adalah Zhang Zhenghua. Panggil saya Lao Zhang saja. Di jalan obat ini adalah toko milik saya, Pak Zhang. Cukup terkenal. Semua jenis bahan obat ada. Baik yang terlihat, maupun yang tersembunyi. Hanya bahan obat yang dibutuhkan oleh Tuan. Saya bisa mendapatkannya. Berlatih Tianjing membutuhkan banyak bantuan obat-obatan. Ada seorang pemilik toko obat yang akrab. Sebenarnya cukup nyaman. Baiklah, saya terima. Terima kasih, Pak. Kenapa memanggil saya Pak? Panggil saya Pak Zhang. Pak Zhang, 3 resep obat ini. Beritahu saya setelah Anda mengumpulkannya semua. Semua ini adalah resep obat yang sudah hilang. Jangan khawatir. Saya pasti akan segera mengumpulkannya semua. Baiklah, lepaskan celanamu. Silakan berbaring. Obat yang baru saja kamu minum perlu menembus seluruh tubuh. Saya perlu melakukan akupuntur, membuka jalur energi Anda. Kita semua pria dewasa. Kenapa malu-malu? Berbaringlah. Dokter Su, bukankah Anda ingin akupuntur? Jarum ini di mana? Jarum, bukankah ini? Mengubah energi menjadi jarum. Ini adalah keahlian luar biasa. Sepuluh menit kemudian, dapat pulih. Begitu cepat. Xiaolin, bagaimana perasaanmu sekarang? Sekarang saya merasakan ada energi panas di tubuh saya. Mengalir. Seperti darah akan mendidih. Oh, begitu ya? Ayo. Isi. Ayah. Belum 10 menit. Kenapa kamu tergesa-gesa? Aku satu-satunya anak. Bolehkah aku tidak tergesa-gesa? Aku merasa. Tidak apa-apa. Tenang saja. Kembali. Kamu bisa mencoba. Ayah. Saya akan mencobanya sekarang. Bocah nakal. Kamu tenang saja. Sangat bagus. Keluarga Dong akhirnya memiliki keturunan. Dr. Su, kamu tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga menyelamatkan masa depan keluarga Dong. Kamu adalah pahlawan besar keluarga Dong. Terima kasih atas bantuanmu.
Tuan Dong, ini tidak boleh dilupakan. Su tidak bisa menanggung. Ini adalah tugas seorang dokter yang harus dilakukan. Terima kasih banyak. Selamat atas kesuksesanmu, Dr. Su. Akhirnya menjadi dokter tetap. Aku hanya akan mengatakannya. Kemampuan medismu begitu luar biasa. Pasti tidak bisa terus di ruang pemeriksaan. Terima kasih. Kamu baru saja resmi menjadi dokter. Berani bolos begitu saja. Kamu terlalu meremehkan rumah sakit, kan? Kepala Liu. Saya mengambil cuti pagi ini. Saya tidak terlambat juga pada sore hari. Kamu minta izin kepada siapa? Kamu baru saja datang ke rumah sakit beberapa hari. Kamu benar-benar menganggap rumah sakit sebagai rumahmu sendiri. Dan kamu, seorang perawat kecil. Kamu selalu lari ke kantor dokter tanpa alasan. Saya tidak tahu tentang Kepala Liu. Kamu keluar dari sini. Kepala Liu, kamu mengatakan hal yang serius. Seseorang yang hidup bergantung pada orang lain. Berani merasa kasihan pada gadis lain. Tidak baik kamu melakukan hal seperti itu. Ulangi sekali lagi. Seseorang yang hidup bergantung pada orang lain. Lin Wan, besok saya akan meminta dia pergi dari rumah sakit. Pergi dari sini. Keluar, kamu. Su Han, kamu tunggu saja. Dr. Su, apakah kamu lelah? Kamu sedang apa? Dr. Su, aku sudah menyukaimu sejak lama. Sejak kamu baru datang ke rumah sakit, aku sudah memperhatikanmu. Kamu tidak boleh menolakku. Kamu harus menghormati dirimu sendiri. Dr. Su, tidak ada orang lain di sini. Mereka semua sudah pulang. Tidak ada yang akan kembali. Jaga dirimu sedikit. Kalau tidak, saya tidak akan ramah padamu. Sama-sama. Nah, kamu datanglah. Jadi, kamu tidak ramah padaku. Saya tidak akan menolak. Baiklah, kamu yang imut. Berani mencuri pria di belakangku. Itu dia. Semua itu dia memaksa saya. Mati kau. Tunggu sebentar. Aku sudah bilang, bagaimana bisa ada wanita seperti ini? Ternyata dia merencanakan agar aku datang. Ini adalah rumah sakit. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bermain-main dengan hubungan pria dan wanita. Pergi keluar untuk itu. Jangan rusak reputasi rumah sakit. Kamu adalah pimpinan rumah sakit. Dari mana asalmu? Merekrut dokter yang buruk seperti ini. Dia mengganggu istriku. Apakah kalian peduli? Baiklah, Su Han. Tak terduga. Makhluk yang licik. Bahkan tidak melewatkan perawat di sekitarnya. Ini adalah rumah sakit. Bukan tempat untuk bersenang-senang. Liu Cheng. Kamu benar-benar jahat. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ini adalah rumah sakit. Bahkan jika Anda seorang dokter ahli pun tidak bisa. Direktur Liu. Semua karena dia memaksa saya. Dia bilang kalau saya tidak patuh padanya, dia akan mengusir saya dari rumah sakit. Direktur Liu. Kamu pasti harus membela saya. Tenang saja, Su Han. Kamu bilang kamu masuk berkat hubungan. Itu sudah cukup. Dan harus memanfaatkan identitasnya untuk memaksa orang lain. Jika saya tidak menghukummu hari ini, belum tahu apa yang akan kamu lakukan lain kali. Kamu pikir aku akan tertarik pada wanita seperti itu? Kamu pikir kamu merekrut orang berbakat? Dia ternyata orang yang jahat. Orang seperti itu sangat berbahaya di rumah sakit kita. Belum tahu kapan akan menyerang kita. Memang begitu, Su Han. Saya akan segera melaporkan ini kepada kepala rumah sakit. Kamu dipecat. Bahkan jika Raja Surga sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ada apa? Hutan Kiao. Anda datang tepat waktu. Lihatlah tunanganmu ini. Malah di rumah sakit. Melakukan hal yang memalukan seperti ini. Mengenal wajah, tapi tidak hati. Hutan Kiao. Anda harus benar-benar membuka mata Anda. Jangan sampai dia mempermainkan Anda. Su Han. Apakah ada yang ingin kamu jelaskan? Saya tidak melakukan apa-apa. Jadi maksudmu adalah, dia mengorbankan reputasinya. Untuk menuduhmu, bagaimana aku bisa percaya padamu? Karena kamu sudah mencurigai aku. Apakah perkataanku masih penting? Baiklah, sepertinya aku salah menilai. Saya nyatakan, Su Han dipecat dari rumah sakit Kiao. Tidak lagi menjadi bagian dari sini. Su Han, mulai sekarang, kamu juga tidak boleh
melangkah ke rumah besar Kiao lagi. Seperti yang kamu inginkan. Aku benar-benar malang. Dikeluarkan dari rumah oleh tunangan sendiri. Guru, apakah ini kesempatan yang kamu bicarakan? Sudahlah, di sini tidak ada tempat untukmu. Pasti ada tempat lain untukmu. Mungkin Kiao Yusan. Bukanlah kesempatan yang aku inginkan. Aku akan pergi ke pasang, melihat obatku. Ada apa? Wanita tertua saya. Apa yang membuatmu begitu tidak nyaman? Itu karena tunanganmu lagi. Bajingan ini memanfaatkan shift malam. Ingin memanfaatkan perawat wanita di rumah sakit. Dilihat oleh banyak orang. Saya sudah memecatnya. Juga diusir dari keluarga Kiao. Aku sudah memecatnya. Apakah orang itu sangat cantik? Tidak. Yusan, terlihat biasa. Apakah kamu terlalu tegas? Dalam ingatanku, perawat wanita yang ingin memanfaatkan aturan tak tertulis. Seharusnya bukan orang seperti itu. Bagaimana kalau kamu menyelidiki lagi? Harus diinvestigasi lagi. Dilihat oleh begitu banyak orang. Si brengsek ini memanfaatkan jadwal malam. Harus diatur bagaimana lagi? Lagi-lagi karena tunanganmu. Apakah kamu mengenal dua orang itu?